Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik santri maupun para jamaah semuanya. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian kita malam hari ini ceritanya terpaksa ya. Kasihan DKM sudah cari kesana kemari, pada berhalangan akhirnya iki wae ya, karena nggak ada yang lainnya jadilah kiai ya, nggak ada yang lainnya ya. Maka untuk mengisi kajian kita di malam hari ini yang biasanya diisi oleh asatidzah yang datang dari luar kampung Komplek Jamilur Rahman ya, dengan memohon inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan berbagi ilmu dan juga saling menasihati. Tema yang akan kita angkat di kajian kita malam hari ini adalah judulnya sebagaimana yang disampaikan tadi, tidak cukup cuma dengan penampilan. Yang mana tema ini ya kita ambil faedah dari muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Ayyid hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama yang ada di Timur Tengah. Sedikit bercerita tentang kajian ini ya, jadi saya mendapatkan kajian ini tidak secara ujuk-ujuk ya, tiba-tiba, tapi ada sedikit cerita ketika kami mengikuti kegiatan majelis sama rehlah hadithiyah bersama Syekhuna Syekh Arif Anwar ya. Beliau menyinggung berkaitan tentang fenomena sebagian para penuntut ilmu, tidak semuanya ya, sebagian para penuntut ilmu itu mereka kurang semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka penuntut ilmu, para santri atau mungkin sudah ngaji lamanya, ngajinya sudah lama, sudah kenal majelis taklim, namun kalau ditengok masalah ibadahnya itu tidak seimbang dengan ilmu yang telah dipelajari, semangatnya kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan tentang amalan-amalan sunnah seperti qiyamul lail, puasa sunnah dan juga yang lainnya. Ini yang disinggung oleh Syekh ya, fenomena yang ada di tengah-tengah kalangan penuntut ilmu, kurang semangatnya di dalam beribadah. Lalu beliau menyinggung ada sebuah syarit kaset. Ini menunjukkan kajian ini sudah lama. Di sana ada syarit muhadharah dari Syekh dengan judul Al-Iltizam Al-Ajwaf. Beliau mengatakan seperti itu. Syarit qadiman, kaset sudah lama ya, judulnya adalah Al-Iltizam Al-Ajwaf. Saya penasaran dengan muhadharah ini, buka-buka di YouTube ternyata ada muhadharah dengan judul Al-Iltizamu Al-Ajwaf. Itu pun cuma as-sautiyah ya, sifatnya cuma rekaman suara, tidak ada videonya. Ini menunjukkan muhadharah tersebut adalah muhadharah yang sudah lama. Karena seandainya muhadharah itu zaman belakangan, itu tentu ada videonya ya. Jangankan masyayikh, sekarang ustadz-ustadz saja kajiannya sudah diliput
di video, masuk YouTube dan seterusnya, apalagi masyayikh kibar ya. Muhadarah yang sifatnya fi zaman muasirah, zaman belakangan rata-rata sudah didokumentasikan dengan video. Tapi ternyata itu cuma sautiyah, suara saja tanpa ada gambar. Ini menunjukkan kajian tersebut atau muhadarah tersebut sudah lama. Saya ikuti kajian tersebut, masya Allah ternyata faedahnya ya luar biasa, menasihati kita semua sebagai seorang muslim, sebagai penuntut ilmu. Ya hendaknya kita memperbaiki diri kita. Awalnya saya ingin merangkum, nulis poin-poin dari apa yang disampaikan. Ya, namun namanya manusia, rasa malas itu muncul. Ya, buka-buka internet barangkali ada yang sudah ya menulisnya. Browsing di internet, iltizam ajwaf muncul, ternyata sudah ada yang menyalin ketulisan. Alhamdulillah, nggak perlu capek-capek ya. Sudah menemukan translate daripada kajian tersebut yang asalnya sautiyah, ini sudah ya dibuat tulisan sehingga kita gampang untuk membaca dan memurojaahnya. Jadi kajian kita ini kita mengambil faedah dari muhadarah yang judulnya adalah Al-Iltizam Al-Ajwaf yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Ayyid Al-Ayyid hafizahullahu taala, kemudian sudah ya ditulis oleh Al-Akh Muhammad At-Tunisi. Ini sekilas berkaitan tentang ya materi yang akan kita sampaikan. Kita mengambil faedah dari muhadarah tersebut. Al-Iltizam Al-Ajwaf. Apa itu maksud daripada Al-Iltizam Al-Ajwaf? Ya disampaikan ya, kita langsung aja mengambil poin-poinnya yang penting, nggak usah kita baca semuanya karena materinya panjang. Kalau kita baca satu persatu membutuhkan waktu yang panjang sekali. Apa itu al-iltizam al-ajwaf? Dikatakan antara syakhsa zahiruhu al-iltizam. Kamu melihat seseorang zahirnya itu masya Allah penampilannya multazim ya. Kalau yang ikhwan jenggotnya sudah panjang, celananya cingkrang, ya kemana-mana pakai topi putih seperti itu, bahkan pakai jubah kemana-mana. Kalau ikhwan demikian, akhwatnya sudah bercadar, ya ini zahirnya seperti itu. Antara asyakhsa zahiruhu al-iltizam. Kamu melihat seseorang zahirnya itu iltizam, wa ma'adzalika indahu taksirun fil ibadah. Namun ya di sisi lain indahu taksirun fil ibadah, dia memiliki kelalaian di dalam masalah ibadah, ibadahnya kurang. Kalau melihat penampilannya masya Allah ya, jenggotnya sudah sampai perutnya misalkan ya, celananya enggak isbal, kemana-mana pakai jubah, pakai gamis, kopiah putih enggak pernah dilepas, tapi indahu taksirun fil ibadah, dia memiliki kelalaian, kekurangan, kelalaian di dalam beribadah. Ayyang kana nau'uha, apapun jenisnya, sawaun bitakril faraidi au alla yatrukuha, entah itu dia meninggalkan kewajiban atau tidak meninggalkannya, walakin yu'addiha ala kasalin, tapi menunaikannya keadaannya malas, wa adami ladzatin wa khusyu'in fiha, tidak merasa nikmat dan tidak merasa khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih makna daripada al-iltizam al-ajwaf. Cuma casingnya doang ya. Bahasa ekstrimnya cuma casingnya doang. Isinya melompong, isinya kosong ya. Cuma dari segi penampilan. Maka ini yang kita angkat sebagai judul, cuma penampilan itu tidak cukup. Penampilannya masya Allah sudah multazim. Maka berkaitan dengan masalah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan manusia itu ada dua kelompok yang berseberangan, antara ifrad dan tafrid, antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Yang satunya mengatakan enggak penting penampilan itu, yang penting itu hatinya bagus ya.
yang penting dengan orang baik, ngomongnya bagus, santun, ya, nggak ada kedengkian kepada orang lain. Adapun penampilan, ya, menutup aurat, jilbab itu nggak penting. Apa faedahnya? Ya, pakai jilbab, pakai kerudung lebar, cadaran, kalau ngomongnya nyelekit dengan tetangga nggak rukun, ya. Ada orang punya pandangan seperti itu, menganggap penampilan itu tidak penting. Yang penting adalah hatinya. Yang penting adalah akhlaknya. Seolah-olah benar. Banyak orang terkecoh dan tertipu, ya, dengan statement seperti ini, dengan ucapan seperti ini, sehingga mereka tidak, ya, perhatian dengan masalah menutup aurat, tidak perhatian tentang masalah pakaian. Ketika dikatakan yang penting hatinya bagus, yang penting dengan orang pergaulannya bagus, ya. Tentunya ini statement yang sangat berbahaya, ya. Dan dengan dia tidak mau menutup aurat, menunjukkan, ya, batinnya ada, hatinya ini ada penyakit, ada khalal, ada penyakit berkaitan tentang, ya, batin dia, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satunya sibuk dengan penampilan, ya, sibuk dengan penampilan zahir, ya, kemudian tidak diiringi dengan memperbaiki diri, tidak diiringi dengan memperbaiki diri. Dan tentunya kedua kelompok ini, ya, ini sama-sama ada kekurangan dan ada kesalahannya. Yang benar adalah penampilan penting, tapi di sisi lain penampilan yang bagus, penampilan yang multazim, ini supaya diiringi dengan memperbaiki batinnya, sehingga tidak dikatakan cuma casingnya doang. Orang tertipu, orang akan tertipu ketika melihat penampilannya Masya Allah, wah, ya, tapi ternyata akhlaknya, adabnya, ya, muamalahnya dengan orang lain tidak mencerminkan dia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka materi yang kita sampaikan ini, ya, tujuannya adalah kepada mereka yang sudah berpenampilan yang syar'i, casingnya sudah bagus, tinggal diperbaiki, diisi celah-celah yang kosong yang masih ada, ya, pada orang tersebut. Ini adalah al-iltizam al-ajwaf, iltizam tapi dalamnya kosong, dalamnya masih belum ada isinya, ibaratnya cuma casingnya doang, ya. Ini orang akan tertipu dengan penampilan seperti itu. Seperti kita beli alat komunikasi, bungkusnya bagus, Masya Allah, casingnya itu gambarnya apel, dicokot separuh kroak, ya, dalamnya ternyata amburadul, ya. Maka akan tertipu seperti itu, ya. Dalamnya tidak sesuai dengan casingnya, dalamnya tidak sesuai dengan luarnya. Maka penampilan yang bagus, penampilan yang, ya, sudah syar'i seperti itu, supaya orang tidak merasa tertipu, supaya seseorang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Maka di sini disampaikan madzahirul iltizam al-ajwaf. Apa saja fenomena, indikasi, ya, seseorang itu nanti dikatakan cuma casingnya doang, ya, bagusnya cuma luarnya saja, dalamnya perlu diperbaiki, dalamnya perlu untuk dibenahi, ya. Ini diantara Syekh menyebutkan banyak sekali di sini, hampir sampai 50 perkara yang diingatkan oleh Syekh kepada kita semua, celah-celah kekosongan yang supaya kita isi, ya, supaya kita tidak berpenampilan casingnya doang, ya. Banyak sekali celah-celah yang kosong supaya kita isi, ya, sehingga antara zahir dengan batinnya itu ada kesesuaian. Yang pertama di antara fenomena yang didapatkan di tengah-tengah kalangan yang sudah multazim secara zahir, sudah lama ngaji, atau santri sudah belajar ilmu agama, ya, sudah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma para santri, bapak-bapak, umahat yang sudah lama ngajinya, ya, sehingga penampilan mereka sudah Masya Allah, sudah nyunah, jenggotnya dipelihara panjang, pakai jubah, pakai gamis, ya, celananya juga cingkrang, tidak isbal, ya. Tapi kadang-kadang dikatakan itu cuma casingnya doang. Ada beberapa fenomena
yang nampak dari orang-orang seperti itu. Ya. Yang pertama adalah indikasi seseorang dikatakan multazimnya itu cuma casingnya doang, an-naumu anis sholatil maktubati, tidur dari sholat fardu. Waktunya sholat itu enggak pergi ke masjid, ya. Waktunya sholat dibangunkan sulit, khususon sholatul fajri wa sholatul asri, secara khusus sholat subuh dan sholat asar, yang mana dua sholat tersebut, ya, biasanya orang lagi enak-enaknya tidur. Sholat subuh dibangunkan sulit, ya, kadang-kadang bangun cuma pindah tempat, cari tempat yang aman, cari tempat yang tersembunyi. Santri biasanya seperti itu, enggak banyak tapi ada, ya. Dibangunkan bangun, tapi pindah tempat, ya. Nah, pindah tempat, pas jamaah dicari mana enggak kelihatan, ya. Ternyata ngumpet cari tempat yang aman. Lah ini dia santri, bukan orang awam, bukan orang yang belajar ilmu agama. Atau mungkin santri sudah lama, ya, sudah bapak-bapak, sudah ngaji, dibangunkan istrinya sulit, malah marah, ya, weh enak-enak tidur dibangunkan, ya, nanti ya sholat, ya. Kadang-kadang bapaknya seperti itu, dibangunkan istrinya, ya pak sudah azan, ya, iya sholat, ya, tiap hari kan sudah sholat, iya sholat, tapi setelah muncul matahari, ya. Nah ini sudah jenggoten. Sholat subuhnya kedahuluan terbitnya matahari. Ini diantara fenomena, yaitu iltizamnya cuma casingnya doang, ya. Waktunya sholat tidur, tidak bergegas pergi ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah, terlebih-lebih biasanya sholat subuh dan sholat asar, ya. Bahkan ini di kalangan para penuntut ilmu di jamiah, ya. Kita dulu juga ketika di Madinah ada teman-teman seperti itu, ya. Sholat subuhnya itu ketika mau berangkat kuliah. Ketika mau berangkat kuliah bangun, sholat subuh, berangkat jam 7, banyak seperti itu, ya. Sehingga diangkat masalah ini oleh Syekh. Diangkat masalah ini, bukan sesuatu yang, ya, enggak ada kenyataannya. Ya, penuntut ilmu kalau orang awam mungkin wajar, ya. Orang-orang awam yang enggak ngaji mungkin wajar. Mau sholat saja alhamdulillah. Tapi ini mereka sudah ngaji, sudah belajar, nah, hadir di majelis ilmu. Namun ketika datang waktu sholat, ya, biasanya seperti itu, malah tidur, dibangunkan sulit, terlebih-lebih sholat subuh dan sholat asar. Tajidu annasyaba simatuhu aliltizam. Kamu mendapatkan seorang pemuda penampilannya, simahnya, penampilannya iltizam, masya Allah, ya. Penampilannya sudah kayak santri, kadang-kadang bahkan pakai surban, tidak cuma pakai kopiah, ya, pakai imamah, ya, kayak syekh seperti itu. Zahiruhu yumbi'u anil tizamihi, zahirnya menggambarkan dia seorang multazim, ma'as syababi fi rihlatihim, kemana-mana dengan, ya, pemuda-pemuda yang lainnya, wa fi jilsatihim, dan seterusnya. Namun ketika datang waktu sholat seperti itu, dibangunkan susahnya minta ampun. Ini indikasi yang pertama, ya. Masalah sholat ini sesuatu yang sangat penting. Sebelum disinggung masalah-masalah yang lainnya, Syekh menyinggung tentang masalah sholat, karena sholat ini hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang multazim kalau sholatnya sudah enggak perhatian, ya, apa yang diharapkan dari orang tersebut? Cuma casingnya doang, ya. Kayak beli HP, casingnya, gambarnya apel keruak separuh, ya, dalamnya ternyata nggak tahu isinya apa itu, ya. Yang kedua, indikasi yang kedua adalah adamul khusyu'i fi shalah. Ketika sholat nggak khusyuk, sholat ya sholat tapi nggak khusyuk, ya, sibuk dengan pakaiannya, sibuk dengan rambutnya, atau ketika sholat itu ngantuknya minta ampun, ya. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ya. Pokoknya sambil angop seperti itu, ya. Ini adamul khusyu'i fi shalah, ketika sholat itu enggak bisa khusyuk. Wala aqsudu min dzalika annahu lam yakhsha fi raka'atin aw raka'ataini. Saya tidak memaksudkan tidak khusyuk itu dalam satu rakaat atau dua rakaat, ya. Kalau cuma satu rakaat dimaklumi namanya manusia, ya.
Kadang-kadang pikirannya ingat ini, ingat itu, tapi segera kembali kepada sholatnya. Ya, bukan itu yang dimaksud. Au hatta fi sholatin au sholataini bal asbaha hadza syai'an mu'tadan indahu. Tapi ini kebiasaan dia, sholat itu selalu enggak khusyuk. Ya. Sholat itu selalu enggak khusyuk. Dan sebagian guru kita itu mengatakan untuk minimal ya seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya atau enggak, minimal ditanya tadi imamnya baca surat apa ya. Kalau bisa jawab, oh baca surat ini insya Allah, oh ya nyambung ya. Kadang-kadang ngeblank ya, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditanya tadi imamnya baca apa, wah enggak ngikuti saya, ngeblank. Nah, ini ya, di antara indikasi seseorang enggak khusyuk sholatnya sampai bacaannya itu tadi apa enggak ingat. Padahal khusyuk di dalam masalah sholat ini sesuatu yang sangat penting ya, termasuk tanda keberuntungan seseorang adalah ketika seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Indikasi yang ketiga, ya, orang yang multazim dikatakan casingnya doang, ya, luarnya saja. Ada mutabkiri ila sholati, ya, naham, pergi ke masjid itu sukanya molor-molor, baru berangkat kalau sudah qomat, ya, banyak atau sedikit? Banyak, ya. Ada mutabkiri ila sholat, tidak segera pergi ke masjid, tidak datang di awal waktu. Sawaun sholatul furudi al yaumiyati au sholatul jum'ah, sama aja sholat fardu yaumiyah yang 5 waktu itu ataupun sholat Jumat. Ketika Jumatan ya, ketika mendekati khotib naik ke atas mimbar baru datang. Bahkan kadang-kadang ya baru datang ke masjid ketika sudah dikumandangkan azan, khotibnya sudah naik ke atas mimbar. Tentunya kerugian yang sangat besar orang seperti itu. Datang di hari Jumat ya, ketika khotibnya sudah naik ke atas mimbar, malaikat yang menjaga sudah menutup bukunya. Ya, mencatat orang-orang yang datang ke masjid al-awwal fal awwal. Ini termasuk indikasi ya seseorang dikatakan multazimnya itu cuma ya luarnya saja, ketika pergi ke masjid itu bermales-malesan ya, mengundur-ngundur, mengolor-olor, tidak segera pergi ke masjid ketika mendengar azan, tapi nanti ketika iqomat baru mengambil air wudu, sehingga didapatkan keberadaan dia ketika di masjid selalu ya, selalu apa? Imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdiri, selalu seperti itu ya. Kalau cuma sekali 2 kali maklum ya, namanya manusia kadang-kadang ya ada kesibukan sehingga menyebabkan dia terlambat datang ke masjid. Tapi ini jadi kebiasaan. Ini yang supaya kita benahi ya, berusaha untuk datang ke masjid di awal waktu, ketika azan segera bersiap-siap ya, diupayakan bisa sholat sunnah rawatib. Lah itu imamnya ya datangnya juga sering terakhir, namanya imam ya. Alasannya imamnya datangnya juga mendekati qomat lah. Nanti kalau imamnya datang pas azan ya langsung dikomati sama muadzinnya, imamnya sudah siap ya. Nah, jangan dijadikan alasan ya. Tapi makmum ini ya datang di awal waktu, enggak ada yang ngomati, enggak mungkin muadzinnya qomat ya. Kalau yang datang baru makmumnya, imam itu akan ditunggu terus, walaupun molor ya, walaupun kadang-kadang diserobot juga, imamnya kelamaan ya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah imamnya ini lapang dada ya, walaupun diserobot nggak emosi. Kadang-kadang Pak Yai itu emosi, kurang ajar ya. Siapa berani ngimami ini ya? Oh. Yang keempat, indikasi iltizamnya
Ya, cuma bungkusnya saja adamu ada innawafil. Ya, malas melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Ini juga nasihat untuk kita semua, ya. Kita tengok diri kita masing-masing. Bagaimana kita dengan ibadah-ibadah yang sunnah? Adamu ada innawafil, tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kadang-kadang kita mencukupkan dengan amalan yang wajib. Sholatnya cuma sholat 5 waktu, puasa cuma Ramadan, ya. Adapun amalan-amalan yang sunnah itu kurang diperhatikan, ya. Ini juga indikasi. Ini juga indikasi bahwasanya iltizamnya itu cuma casingnya doang. Ya, ketika seorang muslim penuntut ilmu sudah ngaji tidak perhatian dengan amalan-amalan sunnah min siyamin au qiyamil laili, ya, amalan sunnah puasa, sunnah qiyamul lail, ya, sunnah rawatibah, salat sunnah rawatib qabliyah maupun ba'diyah, ya, minimalnya seperti ini. Salat sunnah rawatib ini dijaga qabliyah maupun ba'diyah untuk menyempurnakan salat kita ketika terjadi kekurangan, karena nanti di hari kiamat pertama kali amal ibadah yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita, ya. Pertama kali ibadah yang dikoreksi dilihat oleh Allah adalah salat kita. Kalau salatnya bagus, yang lainnya akan dihitung bagus. Kalau sudah salatnya, ya, banyak bolongnya, banyak hutangnya, banyak kekurangannya, akan dicatat yang lainnya juga jelek. Dan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam amalan fardhah adalah amalan-amalan yang sunnah. Sunnatun ratibatun au ghairu dzalika minan nawafil, ya, amalan-amalan yang lainnya. Ini khususan para santri, ya. Santri habis adzan ngobrol di belakang, ya. Ini supaya, ya, dirubah kebiasaan seperti itu. Habis sholat salam juga ngumpul di belakang. Sholat sunnah terlebih dahulu, termasuk indikasi, ya, seseorang iltizamnya itu adalah al-ajwaf, kosong, melompong, ya, cuma casingnya doang, ketika dia tidak perhatian dengan amalan-amalan sunnah, salat sunnah rawatib qabliyah maupun ba'diyah, ya. Nah, dulu sering diingatkan, ya tulab kumulin nafilah, tapi lama-lama juga capek juga, ya. Masa terus diingatkan, ya. Sudah gede nggak sadar-sadar, ya. Mau dijewer juga, ya, sudah gede diingatkan nggak sadar-sadar. Ini indikasi yang keempat, ya, yang perlu diperhatikan oleh seseorang, amalan-amalan sunnah ini supaya dibiasakan di dalam kehidupannya. Puasa, qiyamul lail, salat sunnah rawatib, ataupun salat-salat ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Yang kelima, adamu qiraatil Quran wa hifdhihi. Enggak pernah baca Al-Qur'an dan enggak ada perhatian dengan hafalan Al-Qur'an, ya. Ini kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana perhatian kita dengan Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita memiliki perhatian dengan Al-Qur'an, insyaallah, ya, ini pertanda kebaikan bagi seseorang. Tapi kalau sudah enggak ada ihtimam dengan Al-Qur'an, ya, cuek dengan Al-Qur'an, hati-hati, ya. Termasuk indikasi orang ini, ya, cuma casingnya doang, penampilannya saja, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, tapi enggak pernah baca Al-Qur'an, ya. Ini supaya dibenahi, ya. Kita sempatkan di sela-sela kesibukan kita. Walaupun sudah bapak-bapak, tidak harus santri, apalagi santri penuntut ilmu, ya, harus meluangkan waktu, bahkan mengkhususkan waktu untuk Al-Qur'an, ya, diberikan waktu khusus untuk Al-Qur'an, membaca dan juga menghafal dan juga memurojaah. Orang yang tidak memiliki perhatian dengan Al-Qur'an, tidak mau membacanya dan tidak mau menghafalnya, ini merupakan indikasi
tadi ya, casingnya doang, bungkusnya saja bagus tapi isinya kosong. Adamu qiraatil Qur'ani wa hifdhihi, ya, tidak membaca Al-Qur'an dan juga tidak mau menghafalnya. Falaisa lihadza syakhsi nasibun minal Qur'an, orang ini enggak punya perhatian sama sekali terhadap Al-Qur'an, ya, tidak memiliki nasib, bagian, tidak menyisihkan waktu yang dia miliki untuk Al-Qur'an. La qiraatan wala hifdzon, tidak membaca dan juga tidak menghafal. Ya, semua kita hendaknya demikian, ibu-ibu maupun bapak-bapak, ya, di sela-sela kesibukan kita, walaupun kita banyak kesibukan, jangan sampai ya kita tidak meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Ya, syukur kalau kita punya azam, punya tekad yang kuat, punya niat yang kuat untuk ya menghafal dan menghafal semampu kita. Ya, kalau kita berat untuk menghafalnya, minimalnya kita baca tiap hari, kita sisihkan waktu kita khususkan sebagian waktu kita untuk Al-Qur'an. Jangan sampai ya ada hari yang lewat, ada hari yang berlalu tanpa diisi dengan membaca Al-Qur'an. Ini indikasi yang kelima, ya. Adamu qiraatil Qur'an wa hifdhihi, tidak membaca Al-Qur'an dan juga tidak menghafal Al-Qur'an. Yang keenam, ya, kita baca poin-poinnya saja karena buahnya ini hampir 50. Itu baru indikator, belum dampaknya, belum sebabnya, ya. Mudah-mudahan nanti masih dijadwal lagi oleh takmirnya untuk meneruskan. Tidak juga enggak apa-apa, alhamdulillah. Karena ini juga terpaksa, ya. Tapi kalau materinya belum tuntas nanti juga. Yang keenam, termasuk indikasi iltizamnya ajwaf, tarkul aurati wal adhkar, enggak pernah ya baca zikir, enggak pernah baca wirid-wirid, zikir-zikir. Yang mana Rasulullah itu memberikan syariat, ya, al-adhkar ini banyak sekali. Hampir setiap waktu yang diberikan oleh Allah tidak lepas dari zikir. Dan termasuk zikir yang paling afdal adalah sebelumnya tadi, ya, Al-Qur'an ini termasuk zikir yang sangat utama. Tapi ini zikir secara khusus, ya, adhkarus sabah wal masa. Ini tidak membiasakan seperti itu, ya. Kalau pagi sholat subuh ya sudah selesai, salam mencolot tidur. Sore juga demikian, selesai sholat asar salam mencolot, ya. Yang sepak bola langsung ngambil bola, yang sales juga langsung ya ngegas motornya, ngambilin barang. Duduk sebentar, zikir pagi dan sore, ya. Tarkul aurati, meninggalkan zikir wirid-wirid, wal adhkar, dan juga meninggalkan zikir-zikir, adhkarus sabah wal masa, ya, secara khusus. Belum zikir-zikir yang lainnya, ya, setiap saat, setiap waktu. Ini diisi dengan ya berzikir, membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, kalimat tahlil, kalimat takbir, ya. Lisannya dijadikan basah dengan zikir-zikir seperti itu. Dikatakan laisa lihadza syakhsi wirdun yaumiyun, seseorang tidak memiliki zikir harian. Jadi pagi dan sore itu tidak membiasakan membaca zikir. Salat subuh ya mungkin salat subuh, jamaah ya jamaah walaupun terlambat, ya, tapi habis salat mencolot, habis salam langsung pergi, tidak duduk, ya, untuk baca zikir pagi. Habis sholat asar juga demikian, ya, kebiasaannya seperti itu. Qalilu dzikri la yadhkurunallaha ta'ala illa qalila. Zikirnya sedikit, tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit sekali, dan ini termasuk sifatnya orang munafik, ya. Orang munafik ini sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keenam di situ termasuk indikasi seseorang, yaitu cuma iltizamnya penampilan saja, tapi isinya masih ada yang kosong ketika dia tidak membiasakan zikir di dalam kehidupannya, zikir pagi atau zikir sore, atau membaca doa-doa
yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya zikirnya cuma Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana mimma razaqtana, itu aja yang dihafalkan zikirnya. Ada zikir-zikir yang lainnya ya itu tidak dibiasakan. Yang ketujuh, fenomena yang ada ya di kalangan orang yang sudah ngaji, penampilannya sudah iltizam ya, itu su'ul akhlaqi wal muamalah, jeleknya akhlak dan jeleknya ketika bergaul dengan orang lain ya. Ketika bermuamalah dengan orang lain ngomongnya kasar, suka bohong, ngapusi biasa ya. Ini masalah akhlak, sehingga ini yang kadang-kadang ya menjadi kritikan dari orang yang tidak senang dengan penampilan yang nyunah seperti itu. Percuma jenggoten ya, percuma ya pakai kerudung besar, cadaran, tapi akhlaknya naudzubillah ya. Jadi bahan celaan seperti itu, dan ini kenyataan ya. Sehingga disinggung secara khusus oleh Syekh tentang masalah ini. Ya, celah yang masih kosong di kalangan sebagian orang yang sudah multazim, sudah belajar ya ilmu agama, sudah ya kenal kajian, tapi akhlaknya masih ya perlu dibenahi. Su'ul akhlaqi wal muamalah, akhlaquhu sayyi'ah, akhlaknya sangat jelek, ma'awalidayhi ya, dengan kedua orang tuanya masih suka bentak-bentak ya. Kenapa kamu enggak silaturahmi kepada orang tua, mutahajer dia ya. Orang tuanya dihajar, gimana anak ini ya, anak kurang ajar, masa orang tuanya dihajar ya, enggak disalami, enggak disapa. Kenapa? Bapak saya masih ngerokok, masalahnya saya hajar dia biar kapok ya. Kurang ajar anak ya, dengan orang tuanya seperti itu ya. Akhlaquhu sayyi'ah, akhlaknya jelek, ma'awalidayhi, dengan orang tuanya tidak santun, tidak taat dan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sudah ngaji ya, atau mungkin para santri yang sudah belajar ilmu agama, ketika pulang ke rumah liburan dengan orang tuanya ya masih ngomongnya kasar, masih suka bentak-bentak. Lah ini supaya ya diperbaiki, dirubah kebiasaan seperti itu. Ketika penampilannya sudah bagus, masya Allah ya, sudah kelihatan kayak santri ya, tapi perilakunya juga disesuaikan. Wa ma'a ikhwanihi wa akhwatihi, bersama dengan saudara-saudaranya kadang-kadang akhlaknya juga kurang bagus. Wa ma'a ahli baitihi wa zaujatihi, bersama dengan keluarga dan istrinya ya, suami kasar dengan istrinya, kadang istri juga demikian. Pasangan suami istri ya, yang suaminya sudah jenggoten, istrinya sudah cadaran, tapi ngomongnya masya Allah ya minta ampun. Nah, istrinya berani kepada suaminya, temperamen, tarter seperti itu. Suaminya juga emosi ya, istrinya sampai dilarikan ke rumah sakit, matanya bengkak. Kenapa? Ditonjok suaminya ya, padahal sudah ngaji sampai terjadi seperti itu ya. Atau mungkin ketika bermuamalah dengan orang lain ya, ngerintis usaha, sama-sama jenggoten, sama-sama celana cingkrang, berantem ya, jotosan lu sama-sama ya, seperti itu masih jototan. Kenapa ya? Ini tentunya kaitannya dengan masalah akhlak tadi. Ma'a ahli baitihi wa zaujatihi, akhlaknya jelek dengan keluarganya, dengan istrinya. Wa ma'a aqaribihi sayyi'ul khuluqi, dengan kerabatnya juga demikian ya. Fi amalihi wa manzilihi, di tempat kerjanya, di rumahnya. Wa madrasatihi wa jami'atihi, baik di sekolahan maupun di jamiahnya ya. Jadi ini juga fenomena yang nampak di tengah-tengah ya orang yang sudah kenal ngaji, kadang-kadang akhlaknya belum diperbaiki, akhlaknya masih minta ampun. Ketika bermuamalah dengan orang lain masih menggampangkan ya, utang enggak dibayar ya, ngambil barang kemudian menghilang, enggak ada kabarnya ya. Ini termasuk bermuamalah ya dengan cara hal-hal seperti itu.
Ini supaya ya diperbaiki, supaya tidak dikatakan casingnya doang, orang tidak tertipu dengan penampilan. Yang kedelapan, adamu taqabbulin nasihah, tidak menerima nasihat. Ini juga banyak ya, ketika dinasihati malah tersinggung dia. Idza nasahahu insanun au arsyadahu ila tariqi tadayaqa. Apabila dinasihati oleh seseorang atau seseorang memberikan ya petunjuk kepada dirinya, mengarahkan kepada dirinya kepada jalan yang benar, tadayaqa, hatinya merasa sesak, ya merasa tersinggung, enggak senang dengan nasihat tersebut, dan ini termasuk bentuk kesombongan. Nah, kadang-kadang orang ya walaupun dia sudah ngaji, itu ketika terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan, ya ketika dinasihati dia tersinggung, dia marah. Ini juga termasuk fenomena indikasi supaya orang ini memperbaiki dirinya dalam hal tersebut. Yang kesembilan dikatakan hubbut tasayyubi wa adami al-indibat. Ya, dia itu senang bebas. At-tasayyub itu pokoknya enggak mau terikat dia, wa adamu al-indibat, enggak mau terikat. Ya, pengennya bebas, mau datang-datang, enggak datang juga enggak datang. Kayak santri misalkan, ya di pondok ada aturan sudah enggak mau taat. Waktunya belajar ya, kalau pengen masuk ya masuk, ketika malas ya sudah tidur. Lah ini juga termasuk indikasi ada masalah pada anak tersebut, enggak mau diatur, enggak mau disiplin, tidak mau terikat dengan peraturan yang ada, pengennya bebas dalam kehidupan dia. Walaupun penampilannya sudah ya kelihatan ya kayak santri, pakai baju koko, pakai kopiah, ya sudah ada jenggotnya, celananya cingkrang, tapi susah diatur. Ini dikatakan cuma penampilan saja, ya, tapi masih ada kekosongan yang ada pada dirinya, supaya diperbaiki. Yang ke-10, idha'atul waqti fi ma la faidata fihi, suka menyia-nyiakan waktu, ya. Jadi waktu itu dihambur-hamburkan kayak sesuatu yang enggak ada harganya waktu itu, padahal para ulama itu sangat menghargai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara mereka yang kurang dengan waktu ini, ya, sampai merasa kurang. Kalau waktu itu bisa dibeli, akan beli waktu dia kepada orang lain, ya, menunjukkan banyak kesibukan dan waktunya sangat terbatas. Tapi kadang-kadang sebagian kita, ya, waktu itu dihambur-hamburkan, ya, untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ngobrol ke sana kemari, ngalor ngidul, padahal kewajiban dan pekerjaan yang harus diselesaikan banyak sekali, ya, pekerjaannya jadi berantakan semuanya. Ini, ya, celah yang masih kosong yang mungkin kita perlu untuk memperhatikan tentang masalah ini. Idha'atul waqti, ketika seseorang masih suka menyia-nyiakan waktunya, tidak menghargai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia ingin memanfaatkan waktu yang diberikan banyak sekali, ya, sesuatu yang dia bisa kerjakan dalam waktu tersebut, kayak penuntut ilmu santri Al-Qur'an 30 juz, ya, baru berapa juz yang sudah dia hafalkan, atau bapak-bapak yang mungkin bacaan Al-Qur'annya masih gerodal-geradul, ya, seandainya waktu tersebut digunakan untuk belajar Al-Qur'an, Masya Allah, ya, betapa berharganya, betapa bermanfaatnya waktu yang dia miliki ketika digunakan untuk hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang, ya, seseorang itu kurang bisa menghargai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktunya dihabiskan fima la faidata fihi, di dalam apa-apa yang enggak ada faedahnya, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya, ya, habis untuk ngobrol ngalor ngidul, keluyuran kesana kemari, enggak jelas apa tujuannya, ya, wes pokoknya seperti itu, ya. Ini termasuk fenomena yang ada, ya, di tengah-tengah kita. Sebagian orang demikian, tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 dikatakan oleh Syekh, kathratud dohki,
banyak ketawa, ya. Nah, waktunya itu pokoknya ketawa terus, ya. Nggak pernah serius, nggak pernah fokus dengan suatu urusan, ya. Pokoknya gojekan terus. Setiap ketemu orang selalu isinya ketawa. Kalau nggak ketawa, ya, nggak seru katanya. Kathratud dhahki, banyak tertawa. Ya, padahal kita ini diperintahkan untuk, ya, banyak diam seperti itu. Nah, fa idza kana al majlisu majlisa dhahkin wa majlisa unsin ista'nasa bihi. Ya, kalau majelis yang dia duduk di dalamnya, dia duduk di tempat tersebut majelis ketawa, ya, majelis guyonan, ketawa garger seperti itu, ista'nasa bihi. Dia merasa nyaman, masya Allah, bahagia di tempat seperti itu. Wa idza dzukirallahu wa qila sayubda'u darsu isma'azzat nafsuhu. Tapi kalau sudah, ya, ini majelis zikir, tolong diam, tenang, ya. Pelajaran akan dimulai, apa? Isma'azzat nafsuhu, ya. Ya. Jiwanya merasa sedih, terasa sumpek seperti itu, ya. Pelajaran lagi, tadi sudah pelajar, ya, ini lagi kita, ya, lagi asik ketawa, ya. Nah, ini termasuk fenomena yang ada, merupakan indikasi bahwasanya seseorang itu walaupun penampilannya sudah nyunah, penampilannya sudah seperti santri, tapi ketika dia kebiasaannya seperti itu, garger pokoknya ketawa terus, ya, ini menunjukkan casingnya doang, penampilan saja, ya. Dalamnya masih ada celah yang kosong, yang supaya diisi berkaitan dengan masalah ini. Jangan banyak ketawa, ya. Nah, bercanda sekali dua kali nggak apa-apa, tapi bukan kebiasaan. Rasulullah juga biasa bercanda dengan sahabatnya, dengan anak-anak dicandai, ya. Tapi ini bukan kebiasaan beliau, pokoknya setiap ketemu orang selalu ketawa, enggak, ya. Nah, ini bercanda, ini enggak apa-apa, tapi sekedarnya, bukan dijadikan sebagai kebiasaan. Setiap ada dia, setiap ada majelis selalu, ya, ketawa dan bersenda gurau. Yang ke-12, alinsyghalu bil mulhiyat, sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan. Lah ini, ya. Kesibukan dia adalah sesuatu yang melalaikan dari sesuatu yang pokok, sesuatu yang utama. Santri itu tugasnya belajar, ya, tapi malah disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Ya, sebagai kepala rumah tangga kewajibannya adalah cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, ya, malah sibuk dengan perkara yang lain, sibuk dengan mancing kek, sibuk dengan goes kek, ya. Goes kalau kadang-kadang nggak apa-apa olahraga, ya, tapi goes terus, ya, pagi goes, siang goes, sore juga goes, ya. Istrinya, anaknya di rumah untuk makan nggak ada apa-apa, dia malah mancal terus, ya. Ini sibuk dengan perkara yang melalaikan. Yang hobinya pimpong juga seperti itu, pimpong terus, pagi pimpong, siang pimpong, sore pimpong, nampek terus, ya. Anaknya, istrinya di rumah berasnya habis, nggak ngurus, ya. Ini alinsygol bil mulhiyat, seseorang itu supaya fokus dengan kewajiban dia, ya. Apa tugas dan kewajiban dia? Suami bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya, cari nafkah, didik mereka, ngawasi mereka, ya. Ini yang lebih utama seperti itu, ya. Tapi kalau cuma sekedarnya menyalurkan hobi nggak masalah, pimpong ya pimpong sekedarnya, ya, sehari sekali sore untuk mengeluarkan keringat, ya. Tapi kalau pimpong terus, ya, yang gue juga demikian mancal terus, ya, sampai malam juga mancal gue, ya Allah, kayak hidup itu untuk gue saja, kayak hidup itu untuk pimpong saja, ya. Santri juga demikian, ya, disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan, sepak bola sampai lupa belajar, ya. Kakinya sampai bengkak, kenapa? Futsal sampai kakinya bengkak, akhirnya nggak masuk kelas, sakit, apa? Ya, jempolnya keseleo, ya.
Kemarin sore futsalnya seru ya. Futsal ya sekedarnya kamu di sini untuk belajar. Thalabul ilmi, bukan ke sini untuk sepak bola, bukan ke sini untuk futsal ya. Futsal enggak apa-apa, sekedarnya ya untuk tarwihun nafsi ya, menghilangkan kepengatan supaya semangat lagi belajarnya ya. Tapi kalau waktunya konsentrasinya untuk itu ya sudah hancur dan kacau nanti, disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Semuanya punya tugas dan kewajiban. Kita fokus dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Adapun yang lainnya ya sekedarnya saja. Ya, jangan berlebih-lebihan. Maka di sini dikatakan fayahtamu bitawafihil umur. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang remeh ya. Imma ihtimamun birriyadatin ya. Ya, perhatian dengan olahraga kayak tadi pimpong terus ya, berlebih-lebihan, over. Pimpongnya itu over ya, yang suka goes juga goesnya over ya, berlebih-lebihan. Ini ya tidak bagus bagi orang yang sudah kenal ngaji ya. Kita bukan atlet, memangnya tiap hari goes mau lomba ya, enggak ya. Tiap hari pimpong mau juara nasional ya, enggak bakal juara nasional ya, ya sekedarnya aja. Enggak usah berlebih-lebihan. Yang ke-13, adamul jiddi fi thalabil ilmi, tidak serius ketika belajar lah ini ya. Para santri tugasnya belajar, dia belajarnya wis pokoknya masuk ya masuk ya, bukunya dibuka di kelas selesai ditutup, dibukanya besok lagi ketika masuk kelas lah ini. Kadang-kadang bukunya ketinggalan ya, untung bukunya bukan bajunya yang ketinggalan ya. Adamul jiddi fi thalabil ilmi, tidak serius ketika belajar. Kita yang sudah kenal ngaji ya, kalau taklim ini yang serius. Para santri juga demikian ya, serius belajarnya. Dan itu tugas, termasuk tugas utama kita di sini. Yang ke-14 adalah al-ishku. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, baik untuk yang masih bujang maupun yang sudah berkeluarga. Ketika punya kelainan, al-ishku, apa bahasa kita? Kasmaran ya, tahu kasmaran? Hatinya kecantol dengan lawan jenis ya. Sudah, kalau orang hatinya seperti itu ya, akan susah hidupnya. Al-ishku, hatinya kasmaran. Tahu ya kasmaran ya? Teringat terus. Makan ingat kamu, tidur ingat kamu ya. Nah itu al-ishku ya. Santri kok seperti itu ya, sudah nanti ya yang dibuka bukunya di situ muncul gambarnya ya. Ini santri. Akhirnya nanti sembunyi-sembunyi cari kesempatan janjian ketemu. Ada santri seperti itu ada ya. Ini tidak cuma santri, bapak-bapak juga demikian kadang-kadang ya. Kalau bapak bukan gadis, janda yang diincar. Hatinya kecantol dengan janda, makan ingat kamu. Penampilannya sudah nyunah ya, sudah jenggoten, celana aja cingkrang, tapi masih makan ingat kamu, tidur ingat kamu. Di sampingnya istrinya enggak diingat ya. Al-ishku, hatinya gandrung dengan lawan jenis. Wa in syi'ta an tulattofa al kalimatu, kalau kamu ingin melembutkan ya, al-ishku mungkin terlalu ekstrim ya, kasmaran. Falatifha biqaulika at-ta'alluq, memiliki hubungan tadi ya. Nah, hatinya teringat-ingat dengan orang lain, lawan jenisnya. Dan ini fenomena penyakit ya, dan supaya kita berhati-hati dari masalah ini, kita harus bisa menjaga pandangan kita ya, berawal dari pandangan masuk ke hati ya. Awalnya memandang, kemudian senyum
ya, ketika sudah senyum salam, ya, ketika sudah salam janjian dan seterusnya, ya, ketemu akhirnya hatinya kecantol tadi. Supaya bertobat, baik santri maupun bapak-bapak yang punya penyakit seperti ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, dan berlindung kepada Allah, ya. Yang ke-15, adamu ingkaril mungkar, nah, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Yang ke-16, al-ihtimam bil madzahir, ya, fokusnya dengan penampilan kayak tadi, ya, fokusnya dengan penampilan, pakaiannya, ya, naam, ketika punya tas juga tasnya, pokoknya semua yang branding, bermerek semuanya, ya, perhatiannya seperti itu. Ini termasuk fenomena indikasi seseorang itu ihtimamnya cuma iltizamnya cuma casingnya saja. Ketika seseorang sibuk dengan penampilan tapi sesuatu yang lebih penting dia tidak perhatian. Yang ke-17, ikhlaful wa'di, suka mengingkari janji. Masih banyak ini, sampai 40 lebih, ya. Atau kita baca sekilas saja, ya. Nanti kalau sama takmirnya nggak dijadwal gimana? Ikhlaful wa'di, ya, mengingkari janji. Sudah 20 aja, ya. Yang ke-18, adamu takhallusi min rawasibil jahiliyah. Lah ini juga penting ini. Tidak melepaskan diri dari kejelekan-kejelekan di masa jahiliyah, kegagalan-kegagalan di masa jahiliyah. Jadi khususnya yang sudah bapak-bapak angkatan 90-an, ya, itu rata-rata punya masa lalu, punya kenangan masa lalunya, ya. Nah, itu ketika sudah ngaji itu masih dipertahankan kebiasaan seperti itu, ya. Dulu ketika masih muda, ya, punya lagu kenangan, ngefan dengan artis seperti Nika Ardila misalkan. Kok tahu Nika Ardila, ya? Anak-anak sekarang nggak tahu, ya. Kalian kelahiran 2000-an nggak kenal siapa itu Mbak Nika Ardila, tapi kayak Mas Hanif kenal, ya. Wah, itu ketika sudah ngaji itu albumnya itu masih disimpan seperti itu, kalau tidur masih didengarkan, ya. Lagu kenangan katanya. Lah ini sudah ngaji, ya, masih ngefan, tidak melepaskan dirinya dari kebiasaan di masa lalu, ya. Sudah ngaji jenggoten ketika di toko dihidupkan lagunya, ya, masih dinikmati senyum-senyum seperti itu. Ya ampun, kamu ini jenggoten sudah celananya cingkrang, ya, dengar lagunya Mbak Nika Ardila masih goyang-goyang seperti itu, ya. Ini fenomena, supaya, ya, dibenahi. Allati kana 'alaiha qabla ayyal tazima, yang mana dia terbiasa dengan hal tersebut sebelum iltizam dengan teman-teman lamanya, ya. Nah, sudah ngaji tapi masih menjalin hubungan dengan teman lamanya, teman SMA dulu, ya. Ngabari, alhamdulillah saya sudah ngaji sekarang, ya. Ayo ukhti ikut ngaji, ya. Alasannya dakwai, ya, supaya dia kenal ngaji. Masih disambung terus seperti itu, teman-teman lamanya atau kebiasaan di masa lalu. Ini masih dipertahankan, tidak membebaskan dirinya. Ada mutakhallusi min rawasibi al-jahiliyah, tidak melepaskan diri dari kejelekan-kejelekan yang ada di masa lalu, zaman jahiliyah, ya. Dulu mungkin suka ngerokok, sekarang masih sembunyi-sembunyi. Sudah ngaji, ya, tapi belum bisa meninggalkan rokok. Nah, ini casingnya doang, ya, casingnya doang. Sudah ngaji jenggoten tapi masih kecanduan rokok, belum bisa meninggalkan. Atau mungkin tadi, ya. Yang ke-19, adamul wara'i wal wuqu'i fi syubhat, tidak berhati-hati, ya, dan terjatuh di dalam perkara-perkara yang syubhat,
perkara-perkara yang samar itu dia tidak berhati-hati darinya dengan alasan kan ini hukumnya belum jelas ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan lah seperti itu. Ya, adamul wara'i, tidak warok, tidak berhati-hati. Wal wuqu'u fi asyubuhat, dan dia masih terjatuh dalam perkara-perkara yang syubhat. Yang ke-20 dan terakhir yang kita pelajari di malam hari ini, tatabbu'us soidi wa idha'atul awqati as-saminati fihi. Tatabbu'us soidi apa? As-soidi, masih suka berburu. As-soid ini berburu ya. Nah, kalau hobinya mancing ya masih suka mancing. Wa idha'atul awqati saminah, menyia-nyiakan waktu yang bermanfaat, menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga hanya digunakan untuk hal-hal seperti ini. Naam, tatabu'u as-saidi, mengejar buruan, entah itu ikan ya, waktunya habis untuk mancing, atau mungkin ya hal-hal yang lainnya, atau untuk hal-hal yang lainnya. Intinya ya orang tersebut masih kurang bisa memanfaatkan waktu. Dan masih banyak yang lain ya. Ini sampai 40 sekian. Syekh mengingatkan kepada kita semua celah-celah yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim yang sudah ngaji, supaya ya iltizam dia itu tidak cuma zahirnya saja, tapi zahiron wa batinan ya. Zahirnya itu sama dengan batinnya, penampilannya seperti itu ya, isinya juga sama. Tapi ketika seseorang ya tidak perhatian dengan hal-hal seperti ini, ya tadi dikatakan itu cuma casingnya doang, cuma penampilannya saja, dan itu tidak dianggap cukup di dalam kehidupan kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Penampilan yang syar'i ya, penampilan yang nyunnah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak ya, ibu-ibunya sudah bercadar, menutup aurat, itu supaya diimbangi ya, memperbaiki diri, tidak cuma penampilan saja tapi berusaha untuk memperbaiki diri dari dalam ya, hatinya, muamalahnya, ibadahnya, dan ditingkatkan tentang keilmuannya, terus belajar dan belajar, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki selama ini ya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah dia miliki, senantiasa mengupgrade kemampuan, memperbaiki diri, sehingga dengan demikian ya insya Allah seseorang itu penampilannya dan isinya akan terjadi kesesuaian. Ini saja mungkin yang kita bacakan, kita pelajari bersama-sama di kesempatan malam hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk yang membacakan ya, dan umumnya untuk jamaah semuanya. Di sini ya saya membacakan bukan berarti ya sudah baik ya, isinya dan casingnya sama ya, tidak seperti itu. Kita bersama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita ya, sehingga apa yang nampak pada diri kita sesuai dengan apa yang tersembunyi pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan kekurangan dari saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.